Pernah. Pernah sih. Pernah. Kenapa tuh alasannya? Nggak tahu ya alasannya. Biasanya kalau berangkat ke kampus itu suka sarapan atau enggak? Enggak sih, karena buru-buru kali ya. Karena buru-buru ya. Oke. Biasanya kalau kalian lagi stres atau banyak tugas, biasanya makannya itu sering atau malah nggak nafsu makan atau jadi telat makan? Jadi nggak nafsu. Kalau aku mungkin makin sering. Makin sering makan ya kalau lagi stres. Terus kalian pernah nggak sih makan pedas, kopi atau minuman bersoda lainnya gitu, dan seberapa sering? Sering, kalau kopi sering. Tapi kalau soda jarang. Iya, aku lebih suka air putih. Air putih. Menurut kalian penyakit asam lambung itu disebabkan oleh apa sih? Dan apakah cuma karena telat makan aja? Karena stres. Terus ya gitu. OVT. Udah. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kak, sebelumnya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rika. Kalau usianya berapa, Kak? Usia saya 18 tahun. Oke, mungkin aku mau sedikit tanya-tanya nih, Kak ya. Nanti boleh dijawab, dan untuk pertanyaan sangat gampang banget. Saya tuh kalau misalkan ke kampusnya pagi itu jarang sarapan, karena kan di jalan juga jauh kan, jadi paling sarapannya nanti kalau udah beres kampus. Kalau siang mah saya suka sarapan. Oh, jadi suka ketergantungan. melewatkan sarapan dulu? Iya. Oke, biasanya Kak pernah ngerasain perut pegal, mual, atau nyeri di ulu hati nggak? Kalau misalkan lagi tadi ya nggak sarapan? Sering. Sering. Biasanya itu suka sakit banget atau gimana? Sakit banget, Kak. Terus saya juga merasa kalau misalkan tuh bener-bener mual, terus pusing, kayak jalan juga sakit. Jalan juga sakit ya. Biasanya kalau misalkan kakak lagi stres atau lagi banyak tugas, itu biasanya makannya jadi sering atau jarang atau bahkan kayak gak nafsu makan? Kalau saya itu jadi sering jajan, soalnya saya itu udah bisa mikir kalau misalkan perutnya lapar gitu. Kayak gitu ya, Kak. Oke, kalau kakak itu suka makan pedas juga, kopi atau minuman bersoda? Suka pedas, suka kopi juga. Suka pedas, suka kopi juga. Biasanya kalau misalkan menurut kakak nih, penyakit asam lambung itu disebabkan oleh apa? Kalau menurut saya tuh asam lambung itu faktornya kemungkinan itu dari pikiran pertama, terus juga dari pola makan, pola kehidupan, dan juga pola tidur. Oh iya, pola tidur. Oke, baik, terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama, Kak. Halo, Kak. Halo. Kak namanya siapa? Nama aku Aisyah Sabila. Untuk usianya? Aku usia 19 tahun. 19 tahun. Kadang-kadang, jadi gimana waktunya, kalau misalkan mepet ya enggak, kalau keburu sarapan dulu. Oke. Biasanya kakak pernah ngalamin perut begah, mual, atau nyeri ulu hati pas lagi banyak pikiran atau telat makan? Sering Ya. sering karena emang punya riwayat asam lambung juga. Oke, kalau lagi stres, banyak tugas, biasanya kakak lebih sering makan atau gak nafsu makan atau jadi nggak makan? Kalau aku lebih banyak makan karena emang suka jajan juga, terus biar moodnya naik. Oke, kalau kakaknya suka pedas, kopi, atau minuman bersoda, dan seberapa sering? Aku lebih suka makanan pedas sama manis. Kalau menurut kakak, penyakit asam lambung itu disebabkan oleh apa, dan apakah cuma karena telat makan aja? Kalau menurut aku gak cuma karena makan aja, bisa jadi dari pikiran, terus tidur yang kurang, terus pola hidup yang kurang sehat. Oke, mungkin segitu aja ya, Kak ya. Makasih banyak, Kakak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Kang. Kak, tadi sini akan mau beberapa ngasih pertanyaan ke Akang. Apakah bersedia, Kang? Siap, sangat bersedia, Kak. Kurang tahu sih. Oh, Kang tahu. Iya. Baik.
sekarang langsung aja ke pertanyaannya. Terus Akang pernah ngerasa begah atau gak mual nggak di sekitar perut Akang? Pernah sih. Waktu kapan itu? Kalau misalkan telat makan, Oh, telat paling makan. sering tuh kalau nggak sarapan pagi. Oh, nggak sarapan Iya. pagi. Oh, mengatasinya jangan apa Kang? Kalau telat sarapan pagi ya. Paling kayak lebih ngeduluin kayak makanan berat. Makan Kalau udah berat. kerasa mual tuh. Berarti ke siang ke sorenya gitu ya, makan Iya. beratnya gitu ya. Itu langsung makan pedas atau nggak langsung makan pedas, makan biasa aja atau gimana? Biasain saya kalau lagi kerasa mual tuh ngeduluin minum air hangat sih. Oh, minum air hangat. Baru makan. Oh, siap. Lanjut ya Kang. Iya. Akang berarti seberapa sering atau nggak sering buat sarapan pagi? Nggak sering juga sih. Nggak sering. Iya. Tapi pernah nggak sarapan juga ya? Iya, pernah. Seberapa banyaknya apanya? Apa yang Banyaknya nggak sarapan? kayak nggak atau- sarapan. Oh, nggak sarapannya. Kenapa nggak sarapannya Kang? Mungkin mepet waktu ya kan. Oh, mepet waktu. Sebelum ke kampus, rumahnya di mana waktu itu? Rumahnya di bawah batu. Oh, Buah Batu. Tapi karena sering nggak sarapan gitu ya, jadi Iya. asam lambung mungkin ya. Terus Akang kalau lagi stres banyak tugas atau Akang sering makannya lebih sering atau enggak? Nggak Kalau ngaruh lagi sih stres. Kalau stres paling lebih ke kopinya. Oh, lebih ke kopi. Iya. Oh, sama rokok enggak Kang? Enggak sih Oh, sebenarnya enggak. saya mah. Oh enggak. Oke. Itu berarti Akang kalau nggak makan lebih mending ngopi atau makan? Ngopi. Ngopi. Oh, seberapa sering ngopi Kang? Sehari itu paling 3 gelas. Oh, 3 gelas. Oh, oke. Mungkin dari sekarang kalau bisa ini agak dikurangin kafeinnya, tapi Iya. agak seimbang, balance gitu Kang. Takut nanti makin hari asam lambung naik gitu Kang. Gitu nanti kalau misal tiba-tiba lagi kegiatan takut asam lambung naik kan nanti takut pingsan atau gimana gitu Kang. Terus Akang tadi selain dari kopi suka makan pedas nggak? Enggak sih, enggak suka. Oh, nggak pedas, tapi lebih ke kafein mungkin. Iya, kafein sama Oh, manis. manis gitu ya. Terus menurut Akang penyakit asam lambung itu kayak gimana sih? Penyakit Menurut pengetahuan Akang, sepengetahuan Akang. yang saya tahu tuh kalau misalkan kurang makan atau pola makan, setahu saya kan penyakit yang lain juga sama itu. Iya. aja. Tapi yang saya tahu lebih ke pikiran sih ya. Pikiran. Kalau asam lambung. Oh, jadi mau pikiran yang terlalu berlalu itu bikin asam Iya. lambung gitu ya, bikin asam lambung naik gitu. Apa menurut Akang ada faktor makanannya nggak? Gara-gara makanan atau mungkin karena Oh, karena pikiran kopi doang? juga sih. Kopi. Iya, kalau asam lambung setahu saya ya. Oh, iya. Selain dari kopi ada lain nggak? Enggak sih, kurang. Oh, nggak ada ya. Terima kasih ya Kang Iya, buat sama-sama, waktunya. Kang. Iya. Nanti buat kedepannya dijaga lagi ya Iya. buat konsumsi kopinya. Terima kasih Kang. anjurannya juga. Assalamualaikum. Pak, Iya, halo. sebelumnya perkenalkan nama sama umurnya dulu. Saya Kasya, umur saya 18 tahun. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, kakaknya tahu gak penyakit asam lambung itu apa? Tahu Tahu kayak gimana? penyakit yang perut misalnya sakit, mah kayak gitu-gitu lah paling. Gitu. Iya. Pernah. Nah, sebelum ke kampus biasanya sarapan atau enggak? Kadang sih sarapan ya, kadang juga enggak, sesuai kondisi aja. Kalau misal telat itu enggak sarapan, paling nanti siang aja kayak gitu. Jadi langsung gitu ya, Iya, ke makan langsung. siang karena buru-buru. Iya. Nah, kalau misalkan kalau stres nih banyak tugas, makannya jadi lebih sering atau jadi kurang nafsu makan? Jadi jarang sih Kak, soalnya kayak hilang fokus gitu. Jadi kayak makan teh ke second choice-in kayak gitu. Oh, hit second Iya, choice betul. gitu. Nah, kalau misalkan kakaknya suka minum kopi atau makanan yang pedas, terus minuman bersoda, Paling kalau makanan pedas mah jarang Kak, Jarang. cuman sukanya kayak kopi gitu. Iya. kopi sehari berapa kali Paling gitu? sehari teh 2 gelas, kalau nggak 2 segelas, iya kayak gitu. Kalau minuman bersodanya? Jarang sih kalau Jarang. soda mah. Menurut kakak nih, penyakit asam lambung tuh disebabinnya oleh apa? Paling biasa telat makan ya, berisik ya. Kalau telat makan terus kayak makanan pedas-pedas juga ngaruh. Pola
hidup juga sama pikiran yang berlebihan gitu sih. Oh gitu. Iya. Ada lagi atau enggak? Udah itu aja. Iya. Udah tuh. Makasih ya Kak. Oh, siap. Halo Kak, boleh minta waktu sebentar? Ya. Nama Kakak siapa Kak? Nama saya Vela Sasha Noviana. Kalau umurnya? Umur saya 18 tahun. Baik ya Kakak, nanti Kakak bisa jawabin beberapa pertanyaan ya Kak. Pernah. Boleh diceritain Kak kayak gimana? Kalau saya lagi banyak pikiran, biasanya nafsu makan itu berkurang ya. Jadi biasanya ke asam lambung gitu. Biasanya Kakak sarapan gak sebelum berangkat ke kampus? Biasanya saya sarapan, cuman kalau telat itu biasanya saya sarapannya di siang hari. Kalau lagi stres atau banyak tugas, Kakak makannya jadi lebih sering atau malah sering telat makan? Saya kalau lagi banyak tugas atau banyak pikiran itu biasanya saya larinya ke makan. Jadi biar saya ada tenaga lagi untuk mengerjakan tugasnya. Kakak suka makan pedas, kopi, atau minuman bersoda nggak? Kalau suka, seberapa sering Kak? Kalau misalnya makan pedas, mungkin saya suka banget ya, karena saya nggak bisa makan kalau nggak pedas. Tapi kalau untuk kopi bersodanya, saya nggak suka kopi. Menurut Kakak nih, penyakit asam lambung itu disebabinnya oleh apa sih? Apakah cuma karena telat makan aja atau karena faktor lain? Biasanya asam lambung itu ya faktor utamanya karena telat makan ya, terus biasanya juga karena banyak pikiran. Oke, cukup ya Kak. Terima kasih untuk waktunya. Makan. Pernah. Boleh diceritain Kak kayak gimana? Kalau saya lagi banyak pikiran, biasanya nafsu makan itu berkurang ya. Jadi biasanya ke asam lambung gitu. Biasanya Kakak sarapan gak sebelum berangkat ke kampus? Biasanya saya sarapan, cuman kalau telat itu biasanya saya sarapannya di siang hari. Kalau lagi stres atau banyak tugas, Kakak makannya jadi lebih sering atau malah sering telat makan? Saya kalau lagi banyak tugas atau banyak pikiran itu biasanya saya larinya ke makan. Jadi biar saya ada tenaga lagi untuk mengerjakan tugasnya. Kakak suka makan pedas, kopi, atau minuman bersoda nggak? Kalau suka, seberapa sering Kak? Kalau misalnya makan pedas, mungkin saya suka banget ya, karena saya nggak bisa makan kalau nggak pedas. Tapi kalau untuk kopi bersodanya, saya nggak suka kopi. Menurut Kakak nih, penyakit asam lambung itu disebabinnya oleh apa sih? Apakah cuma karena telat makan aja atau karena faktor lain? Biasanya asam lambung itu ya faktor utamanya karena telat makan ya, terus biasanya juga karena banyak pikiran. Oke, cukup ya Kak. Terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Jaga lambung, kenali, cegah dan juga atasi penyakit lambung. Tadi kita sudah sempat wawancara juga. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak asam lambung itu? Nah, ini boleh dibaca ya. Nah, jadi asam lambung itu atau
ya. Dampak jangka panjangnya itu yang pertama ada komplikasi. Nah, komplikasi serius seperti peradangan esofagus, luka pada esofagus atau bahkan meningkatkan risiko kanker esofagus. Lalu yang kedua di sini ada. Nah, selanjutnya ada faktor risiko termasuk obesitas, merokok, alkohol atau konsumsi kafein berlebihan, makanan berlemak atau gorengan dan coklat.